Nah teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk beli center Borit EV10 atau EV15, tonton video ini sampai habis ya, karena gue akan jelasin beberapa plus minus dari kedua buah center ini dan perbedaan yang paling signifikan ya dari kedua buah center ini. Oke, nah di depan gue ini kan ada dua buah center ya, nih EV10, EV15. Kita lihat dulu ya, tuh lensa dan lain-lainnya nih. Ya, oke, modelnya juga sama-sama persis nih seperti ini. Oke, dari belakangnya, dari belakang ini, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dia punya model penjepitnya ya, tuh. Ya. Udah bisa dilihat ya semuanya secara garis besar. Oke. Pertama, gua akan ke Borit EV10 Dual dulu ya. Nah, plusnya ini adalah apa teman? Dia klaimnya 1100 lumen. Lebih terang daripada Borit EV15. Dia punya dua buah karakter ya. Yang satu bisa sorot, yang satu bisa nyebar. Bisa dilihat dari lensanya ya teman-teman ya. Reflektor dan lain-lainnya semua ya. Nah, gue selalu bilang ya, enaknya center tuh kalau klik 2 kali bisa langsung turbo tuh paling suka nih gue. Nih, klik 2 kali bisa langsung turbo. Jadi pada saat turbo dia nyebar dan sorot bersamaan nyala ya teman-teman ya. Nah, lalu dia ada Type C di sini. Ngecasnya Type C di sini. Lalu dia ada pelanginya di sini teman-teman. Ya. Nah, udah bisa dilihat ya. Nah, lalu dia ada magnet di belakang juga. Nah, untuk lampu warna-warninya ini lebih banyak nih, ada kuning, biru langit dan lain-lain ya, oranye. Oke. Nah, dia juga bisa jadi gantungan kunci di sini ya. Nanti waktu beli dikasih tali lanyard, dikasih buat gantungan kunci juga ya teman-teman. Nah, lalu yang paling gue suka lagi, dia ada dua tombol. Jadi ketika kita mau nyalain lampu sini itu gampang, nggak perlu pencet-pencet berkali-kali ya. Seperti contoh, ditahan dia nyala, ya kan? Klik sekali, klik 2 kali, klik sekali. Ini harus pas nih kliknya nih. Tuh ganti warna merah. Klik sekali, klik sekali, klik sekali. Tuh lebih banyak warna ya. Oke. Nah, tahan, matiin. Nah, lalu dia juga bisa sebagai center topi nih teman-teman di clip ini, dan dia juga ringan ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya apa sih plus dari center Borit EV10 ini. Sekarang gua akan ke minusnya ya. Nah, di sini sih rada panas ya, tapi maklum lah dia karena kan lebih kecil. Jadi begitu sudah turbo kelamaan dia rada panas teman-teman. Kalau center ini dipakai lama, menurut gua kurang nyaman ya teman-teman ya. Pendapat pribadi aja. Ya kalau lama yang pakainya sampai setengah jam, 1 jam ini kurang nyaman. Lebih enak pakai center yang bener tangan genggam ya. Oke. Nah, untuk nyalain lampu samping ini atau ganti-ganti mode itu agak ribet pertama teman-teman. Kecuali teman-teman sudah hafal ya. Memang tidak, dia lebih agak ribet ya. Misalnya contoh kita tahan. Nah, klik 2 kali, ganti mode, klik 2 kali lagi, tuh. Nah, klik 2 kali lagi. Ya kan, tuh. Klik 2 kali. Soal ini keklik sekali nih, jadi ganti warna biru. Kalau klik 2 kali, nah ini kan agak bingung ya. Harusnya kalau klik 2 kali, nah dia ganti mode seperti ini teman-teman. Klik 2 kali lagi, tuh. Kliknya pun harus pas ya teman-teman ya. Klik 2 kali lagi. Ini harusnya sih klik 2 kali ganti mode, bukan ganti lampu. Karena kalau klik sekali ganti lampu. Tapi teman-teman tenang aja, nanti pada saat beli ada buku petunjuk lah. Nah jadi agak yang belum terbiasa ya begitulah intinya ya. Oke. Nah lalu kedua, lampu diffusernya dia yang di samping ini jujur ini rada kurang terang ya. Walaupun dia bisa mode high, mode low. Oke. Nah sekarang teman-teman sudah tahu ya apa sih plus minus dari Borit EV10 ini ya teman-teman ya. Nah sekarang gua akan ke Borit EV15. Nih bisa dilihat ya modelnya nih ya.
Dia klaimnya 1000 lumen. Oke. Dia punya UV di sini nih. Jadi teman-teman kalau mau senter ada UV, lebih baik Borit FV15. Dia klik 2 kali bisa langsung turbo juga. Ya kan? Nah, ngecasnya Type C di sini. Oke. Kedua buah senter ini kalau nggak salah tuh baterainya 1000 mAh ya, sama-sama 1000 ya. Oke. Lalu dia juga ada lampu pelangi tapi dia di samping. Ini kalau kita tahan, klik 2 kali karena kalau ditahan sekali dia lampu UV. Klik sekali, tuh dia pelangi. Cuma klik sekali, simple, ya kan? Tuh kalau klik 3 kali dia bisa ada mode nih. Jadi kalau dilihat dia lampunya itu lebih simple ya teman-teman ya. Tuh. Ada lampu samping cuman kayak 3 warna deh, ya. Nah lalu dia juga ada magnet di bawah, ya kan? Dia juga bisa jadi gantungan kunci ya di sini teman-teman ya. Nah lalu dia juga ada 2 tombol nih di sini teman-teman. Ya senternya juga bisa sebagai senter topi karena dia juga ringan ya. Nah jadi udah tahu ya plusnya dari Borit FV15. Oke, nah sekarang apa sih minusnya? Ya biasa ini juga rada panas maka di sini tulis hot ya. Lalu kalau dipegang lama juga memang kurang nyaman ya, karena kan lebih enak senter yang panjang pegang lama kan. Lalu next, cahayanya tuh dia cuma 1 karakter. Ini yang dia kayak tidak, jadi rada ada sorotnya. Oke. Nah diffusernya menurut gue juga kurang terang lah ya. Oke. Nah sekarang teman-teman udah tahu ya perbedaan dari kedua buah senter ini. Untuk harga itu gue juga lupa inget, kayaknya kurang lebih beda itu antara 20 ribuan sampai 30 ribuan atau 45 ribuan. Gue ambil kesimpulan aja lah ya, kurang lebih bedanya hampir 50 ribu ya, karena kan kadang harga naik, kadang harga turun kan. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 hal yang membedakan secara garis besar. Ya, pertama pasti harga. Kedua, yang ini ada UV-nya. Ya, yang ini nggak ada UV. Ya, bentuknya juga beda tuh, walaupun bentuknya nggak terlalu beda-beda jauh ya. Nah sama yang satu bisa sorot bisa nyebar, yang satu cuma sorot doang, bisa dilihat ya jadi teman-teman ya. Nah oke. Kalau untuk berat kita coba timbang ya, berapa berat dari kedua senter ini. Kalau untuk Borit FV10 beratnya, untuk Borit FV15 beratnya, sorry jatuh. Oke. Nah, gua akan taruh di sini. Nanti ada beberapa spek, teman-teman tinggal lihat aja mana saya kebutuhan ya. Sama di akhir video nanti gua akan taruh dia punya apa ya, hasil cahaya. Nah, lalu juga kalau teman-teman mau lihat review sekaligus perbandingannya, nanti gua akan taruh di kolom deskripsi ya, perbandingannya sama reviewnya. Kalau kedua buah senter ini ada ada fluid elektronik, ini sih mantap banget ya. Karena gue sih katakan ya, kalau fluid elektronik itu misalnya bisa kayak bunyiin kalau kita butuh pertolongan gitu loh. Ya kalau untuk warna sih memang Borit EV10 tuh dia lebih abu-abu, Borit EV15 dia lebih hitam. Lihat semua ya. Nah kalau teman-teman tanya pendapat pribadi gue lebih milih mana? Kayaknya gue sih lebih milih Borit FV10 ya. Karena apa? Memang dia lebih ribet dalam menggunakan ini. Tapi yang paling gue suka, kita kan dunia persenteran, otomatis kan kita butuh karakter nyebar dan sorot. Ya. Ini tuh kalau gue lihat ya, kalau dia itu bisa nyebar dan sorot bersamaan tuh kayak Lumin Shield yang ada di Netcore EDC 33, 35 sama 31. Ya, tapi itu kan pendapat pribadi aja. Soalnya kalau yang fitur yang samping ini jujur gue nggak begitu kepake. Cuman kalau teman-teman punya pendapat lebih suka EV15, is oke, juga oke kok. Ya, sama aja. Ya, oke. Nah, baik teman, tinggal ditunggu pada sama Maria. Kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari kedua buah senter ini. Thank you. Nah, teman-teman, gue akan cobain senter Borit EV10 gue ya. Nah, seperti ini turbonya.
Oke. Turbonya ya. Kayaknya sih gue sudah berasa dia step down ya. Oke, thank you. Nah, sekarang gue akan cobain turbonya Borit ya. Nih, turbonya Borit EV15. Oke, jarakku dari sini ke sana kurang lebih 60-an meter. Berasa step down gak sih ya? Gue kayaknya berasa step down nih. Kalau ditanya rada panas gak ya? Lumayan panas. Tuh dia step down, jelas banget. Oke, thank you. Gelap, siapa takut?